Selamat pagi, salam. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi yang ada di rumah, ibadah perayaan iman ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Pembacaan nas pembimbing pagi ini diambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin, amin, amin. 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 Silahkan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah minggu kita. Walaupun kita tidak dalam satu ruangan, Bapak Ibu berada di rumah dan saya ada di sini, tapi saya yakin dan percaya kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kita masing-masing. Saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam peribadatan kita di pagi hari ini. Saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bangkit berdiri. Kita memujikan pujian pembukaan kita, kini saatnya. Kini
Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. 1 minggu sudah kita jalani kehidupan kita. Mungkin ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan, baik itu melalui pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kita yang tidak berkenan di hati sesama kita, terlebih di hati Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bisa mengambil waktu sejenak, merenungkan segala dosa dan kesalahan yang sudah dilakukan. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, umur panjang, serta nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat hari ini ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, apabila kami dalam menjalani kehidupan kami seringkali berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami yang tidak berkenan di hati orang-orang yang kami kasihi. Orang tua kami, suami istri kami, anak-anak kami, terlebih Tuhan, kami juga menyakiti hati Engkau. Kami mohon ampun Tuhan. Biarlah pengampunan-Mu itu melayakkan kami, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Kehidupan. Amin. Kita yang sudah menerima pengampunan yang daripada Tuhan, mari kita akan mendengar berita pengampunan dan anugerah yang diambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selanjutnya, kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita akan menerima petunjuk hidup baru yang diambil dari kitab Filipi, pasal yang keempat, ayat 8 sampai yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita sudah menerima berita pengampunan dan berita anugerah. Sekarang kita saatnya menaikkan pujian tanggapan kita yang mengatakan, dengan apa akan kubalas.
Kini saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, Kau berfirman. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dunia yang kita tinggali adalah dunia yang dinamis. Kita melihat masa pandemi ini, masa new normal yang saat ini sedang kita laksanakan bersama-sama, mendorong kita sebagai bagian keluarga, termasuk gereja, harus menyikapinya dengan bijak. Dunia yang kita tinggali juga dunia yang progresif, yang selalu berkembang. Bapak Ibu masih ingat beberapa waktu yang lalu kita melihat perkembangan teknologi seperti merek HP yang beberapa tahun yang lalu kita gandrungi, menjadi hilang karena tidak mau mengikuti perkembangan, sehingga dilanjutkan atau diteruskan oleh produk yang lain. Kalau kita tidak mau berubah, kita akan tertinggal. Demikian juga gereja, termasuk keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Kita harus menyikapi perubahan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang benar. Eksistensi gereja dipertaruhkan untuk menyikapi perubahan yang ada tanpa harus kehilangan jati diri sebagai murid Yesus. Keluarga sebagai bagian dari gereja harus kuat, sekokoh batu karang, terbuka, inovatif, sekaligus membumi dalam menjawab tantangan yang ada. Di minggu kedua pagi ini, kita bersama-sama sedang merayakan bulan keluarga di gereja GKMI Siloam dan GKMI seluruh Indonesia. Kita diajak merenungkan bagaimana persatuan dengan Kristus ini menjadi tema di dalam minggu kedua ini. Nats yang kita ambil tadi pagi hari ini adalah Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8 tentang pokok anggur yang benar. Yesus memberikan ajaran mengenai persatuan Kristus melalui tema yang kita sudah baca pada saat ini. Persekutuan rohani antar orang percaya dengan Kristus, di mana Kristus memberikan dirinya kepada orang percaya dan sebaliknya orang percaya menyerahkan dirinya kepada Kristus. Kalau kita melihat ajaran orang-orang Jawa dengan istilah manunggaling kaulo Gusti, bagaimana hidup orang itu bersama, bersahabat, menyatu dengan Sang Khalik pencipta langit dan bumi. Pagi ini kita bersama-sama sudah membaca tadi, ada beberapa kebenaran yang saat ini akan saya bagikan mengenai pokok anggur yang benar ini dalam kerangka tema persatuan dengan Kristus. Dalam sejarah perkembangan gereja, Tuhan selalu memakai gereja, Tuhan selalu memakai keluarga. Dari kitab Kejadian kita melihat Nabi Nuh,
Abraham, Yakub, Daud, bahkan Yesus, keluarga Maria. Bahkan dalam perjanjian baru ada keluarga Timotius, di mana Allah memakai mereka dengan luar biasa. Pada saat ini Tuhan juga akan memakai keluarga kita. Kebenaran yang pertama yang dapat kita pelajari pada saat pagi ini bahwa persatuan dengan Kristus adalah sebagai kehendak Allah. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Inilah kehendak Tuhan bagi keluarga-keluarga Kristen saat ini. Di dalam menghadapi tantangan ini, Tuhan memberikan firman-Nya supaya masing-masing keluarga, ayah, ibu, anak, boleh tinggal di dalam Kristus. Firman Tuhan ini akan menuntun kita bagaimana hidup orang-orang percaya di dalam keluarga ini mendasarkan hidupnya untuk tinggal di dalam Kristus. Persekutuan ini menjadi penting karena ditulis 7 kali dengan kata tinggal di dalam perikop ini. Untuk bertumbuh, untuk menghasilkan buah, bahkan menjadi manusia baru. Apa yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk tinggal di dalam Kristus, supaya kita kuat sebagai keluarga di dalam menghadapi tantangan yang tidak ringan ini. Kebenaran firman yang kedua, firman Allah adalah sarana untuk mewujudkan persatuan dengan Kristus. Keluarga yang kuat dan kokoh adalah keluarga yang memberikan tempat kebenaran firman Allah menjadi pondasi sekaligus menginspirasi seluruh perjalanan kehidupan keluarga. Ayat yang ketiga dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yesus dalam perumpamaan ini menggambarkan bahwa firman Allah untuk membersihkan kehidupan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, firman itu telah menjadi manusia dan bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan manusia untuk membawakan kehidupan, untuk menyertai dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, tanpa firman Allah, keluarga yang kita bangun menjadi sia-sia seperti ranting yang kering. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Firman adalah sarana kita untuk bersekutu dengan Allah. Seberapa waktu yang kita berikan kepada Tuhan di dalam merenungkan firman Tuhan. Kebenaran yang ketiga yang akan kami sampaikan adalah melalui persatuan dengan Kristus, hidup orang percaya menghasilkan buah dan memuliakan Allah. Setelah kita tinggal dalam Kristus, setelah kita teguh dalam firman Tuhan, Tuhan mengendaki melalui kebenaran firman Tuhan ini supaya hidup kita sebagai keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan adalah berbuah.
dampak dari persatuan dengan Kristus, setiap keluarga secara alami akan berbuah dan pada akhirnya akan memuliakan Allah. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 4b. Dikatakan, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Syaratnya harus menjadi orang Kristen adalah berapa waktu kita bersama Tuhan, berapa waktu kita percaya kepada Tuhan. Tuhan menuntut buah yang daripada persekutuan kita kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, yang dapat kita pelajari dari tema ini, hanya melalui persatuan dengan Kristus kita akan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah, karya dan kehendaknya di dalam kehidupan orang percaya. Keluarga yang selalu mengembangkan persatuan dengan Kristus akan bertumbuh dalam iman, dalam cara berpikir, dalam doa, bahkan dalam melakukan kehendaknya hari demi hari. Ada kala banyak hal-hal yang di luar yang saya pikirkan. Kami sudah bersama-sama dengan Tuhan, tapi apa yang kita hadapi kadang-kadang berbeda dengan yang kita harapkan. Tetapi melalui persatuan dengan Kristus itu, kita akan terhisap di dalam rohnya, dalam firman-Nya, sehingga firman itu akan menuntun kita. Di saat kita menghadapi situasi-situasi yang sulit sekalipun, kita tetap kembali kepada firman Tuhan, kita tetap dikuatkan. Sekalipun ladang gandum atau kambing domba terhalau dari kurungan, aku tetap bersukacita di dalam Tuhan, kata Habakuk. Bisakah kita menjalani kehidupan di tengah situasi seperti ini? Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tinggal di dalam aku menjadi kata kunci dari kebenaran firman Tuhan ini. Seberapa banyak keluarga kita sudah tinggal di dalam Kristus? Berapa waktu yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah kita sering melupakannya? Mari pada saat pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, mari kembali kepada persatuan dengan Kristus. Kembali kepada firman Tuhan, menjadi gaya hidup kita, supaya kita kuat di dalam menghadapi tantangan ini. Dan yang kedua, pesan yang kita dapat dari firman Tuhan ini adalah kita harus berbuah, harus berdampak. Kehidupan kerohanian kita, masing-masing anggota keluarga, harus paling tidak bisa dinikmati antara suami, istri, bagaimana saling memperhatikan, mengembangkan pola-pola hubungan yang harmonis yang akan memunculkan sukacita dalam keluarga. Bahkan seorang anak harus taat kepada orang tuanya, harus mengerti seberapa, hai kau orang muda, doa yang pernah kau munculkan kepada orang tuamu di dalam menghadapi situasi pandemi. Mereka harus berseri lalah untuk mencari rezeki buat kamu. Hargai itu. Jangan sampai kita terlena dengan perkembangan teknologi, dengan waktu yang sia-sia. Mari kita produktif di dalam Tuhan. Hei Bapak Ibu, mari bekerja semaksimal mungkin di tengah pandemi ini. Tidak mudah menjalani kehidupan ini. Tetapi yakinlah, bersama Tuhan, dalam bimbingan Roh Kudus-Nya kita dimampukan untuk melewati situasi yang sulit ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya akhiri khotbah ini dengan kesaksian 2-3 menit.
Tahun 2019 menjadi tahun yang pergumulan kami dengan keluarga. Singkat cerita, karena kami sedang dibentuk, kami sudah bersatu dengan Kristus melalui anjuran dari gereja menuntun kami berpuasa sungguh-sungguh di dalam doa. Kami istri sama-sama berdoa, tetapi fakta yang terjadi setelah kami berpuasa hampir 100 hari karena pergumulan yang ada dalam keluarga, bahkan pergumulan beban pelayanan gereja di mana ditinggalkan oleh gembala, menuntut kami harus mengambil puasa dalam doa. Tapi apa yang terjadi? Semakin kami dekat dengan Tuhan, justru masalah datang. Kami diambang perceraian. Singkat cerita, Allah menolong kami melalui anak kami yang pertama. Di saat kami tidak memiliki pendeta, gembala, dengan situasi keluarga kami, tapi anak kami dipakai Tuhan untuk menyatukan kami, menyelamatkan kami. Kami tidak mengajari selama ini, tapi Dia hadir di tengah-tengah kami untuk menyatukan kami. Kami bisa lewati masa sulit itu. Dampak pandemi, kalau kita melihat di Bandung, ada kenaikan yang sungguh signifikan. Ada 1.300 sekian selama pandemi ini 3 bulan. Saya hitung per hari rata-rata paling tidak 13 sampai 15 orang yang bercerai. Ini fenomena yang terjadi masa-masa pandemi ini. Puji Tuhan, kami sudah lewati itu, masa-masa sulit itu. Karena Tuhan menolong kami. Melalui anak kami dipersatukan. Kami diberkati, kami disatukan dengan jalan Tuhan, memberi nasihat kepada kami melalui anak kami. Inilah berkat yang kami terima selama tahun 2019. Ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kami lupakan. Kekuatan daripada Tuhan. Di tengah-tengah situasi kami dekat dengan Tuhan, ada pantangan, ada cobaan. Tapi Tuhan menolong kami. Karena apa? Kami setia kepada Tuhan. Kami hidup di dalam panggilannya. Kami menghidupinya, Kristus dalam kehidupan kami. Satu hal, mengikut Tuhan bukan berarti kita bebas dari tantangan. Tetapi tantangan itu harus kita bisa lewati. Bersama Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan, dengan tinggal tetap kepada Kristus, kita akan dimampukan untuk melewati masa-masa sulit yang terjadi pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, doa adalah kekuatan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih untuk kebaikan-Mu pagi ini. Kami boleh merayakan bulan keluarga di minggu yang kedua ini. Terima kasih untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak yang karunikan bagi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami, keluarga di mana Tuhan izinkan untuk kami jalani. Terima kasih untuk sapaan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu itu. Mensyukuri segala berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang pandemi ini Tuhan. Kau masih memeliharakan kami di tengah situasi yang sulit ini. Kami masih berdiri tegak. Kami masih memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk penanganan tim medis, baik ada di kota Salatiga, maupun ada di kota-kota yang lain, bahkan seluruhnya yang ada di Indonesia Tuhan. Berkati para medis dalam melayani kami, melayani masyarakat yang terdampak oleh virus corona ini Tuhan. Beri kekuatan bagi mereka, berkati keluarga mereka, berkati fisik mereka, untuk mereka dimampukan dengan kepintaran mereka untuk membantu orang-orang, sehingga mereka boleh melayani Tuhan melalui bidang medis ini dengan takut, dengan kekuatan yang daripada Engkau. Bantulah mereka ya Tuhan. Kiranya pertolongan yang daripada Tuhan menolong mereka, para tim medis ini, bahkan petugas-petugas yang ada yang bergandengan tangan tanpa lelah untuk bersama-sama mengantisipasi dari COVID-19 ini Tuhan. Berkati bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Berkati bangsa ini, pemerintahan bangsa kami yang dengan sungguh-sungguh memperhatikan masyarakatnya, melindungi masyarakatnya. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pengambil kebijakan ya Tuhan. Kiranya dimampukan mereka untuk melayani masyarakat, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh masyarakat ya Tuhan, pelayanan mereka. Mampukan mereka untuk menghadapi situasi yang tidak mudah ini, krisis ekonomi, supaya ekonomi di Indonesia bergerak kembali Tuhan, supaya kami boleh bijak di dalam melaksanakan perekonomian di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang tidak mudah, tapi mampukan untuk pemerintah, masyarakat, untuk bekerja sama ya Tuhan, bersama-sama untuk mengantisipasi penyebaran virus ini, dan sekaligus perekonomian dapat bangkit kembali. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Kami memberkati kota kami. Kami memberkati gereja-gereja Tuhan di kota kami Tuhan. Bergandengan tangan untuk menyatakan Injil-Mu kepada masyarakat kota ini Tuhan. Dengan pelayanan mereka masing-masing. Berkati mereka. Kami berdoa perlindungan Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat-tempat yang terpencil, BPK, bahkan BKGS sekalipun. Bahkan kami berdoa untuk sinode kami. Kiranya Tuhan memberkati. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk proses penjaringan hamba Tuhan di GKMI Siloam. Dengar ya Tuhan, dengar jeritan kami sebagai gereja. Kami butuh seorang gembala yang dapat melayani secara tetap di gereja kami. Dan kami percaya Engkau sudah sediakan itu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun ya Tuhan di dalam minggu-minggu ini. Kami berdoa untuk Lelono Ajiwe. Kami berdoa untuk Ibu Anita Setiawati. Kami berdoa untuk Ibu Romolah atau Mbahlah. Kami berdoa untuk Ibu Tripuryanti. Kami berdoa untuk Ibu Sarah Ambarwati. Kiranya Tuhan memberkati di masa bertambahnya usia dengan kekuatan yang daripada Engkau, supaya mereka tetap menjalankan tugas panggilan mereka, kasihnya kepada Tuhan semakin berlimpah-limpah. Berkati pelayanan gereja-Mu pagi ini dimanapun mereka berada. Kiranya sapaan Tuhan boleh menjawab seluruh pergumulan dari jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di pagi ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Kristus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk memberikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur. Kita sudah tiba di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian pamungkas kita yang mengatakan,
Yesuslah Tuhan yang kita andalkan dalam hidup kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih, sukacita dan damai sejahtera serta anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati
keluarga Bapak Ibu semua di bulan keluarga ini, menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.